Tanggapan Pak Emil gimana nih mengenai speakernya, sistem speaker ini? Saya nggak bisa membayangkan ya. Waduh, gimana tuh Pak? Aduh ini pernah saya dengar dicoba itu suaranya, aduh sangat enak sekali, sangat enak sekali. Kalau kita mau buat zoning, mau main EQ, mau kompres atau segala macam, mau edit seperti gambar TCP ini, kita harus menggunakan Sonic Q. Itu ada protokol resmi dari Dynacord ya, EVIT C6.2, 6 inch gitu ya. 8 inch di sini gue menggunakan 60 watt untuk semua speaker 8 inch, untuk speaker 5 inch gue mainnya 30 watt. Terus juga untuk ceilingnya di sini gue mainnya itu sekitar 60 watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak Sampurasun Baraya. Di dia orang erek ka Masjid Agung Kota Bogor. Cari tanah orang ayeuna erek make kareta, tapi kareta ieu mah moal anjlok. Hampura WKI da lain ngalelewe ieu teh. Nah, di dieu teh langsung perjalanan lancar. Urang turun di stasiun Bogor, keluar Lempeng we, di dieu teh Lempeng nepi ka engke aya mengkol kiri. Tah di dieu. Tah eta teh geus langsung nepi dina gedung nu punculutna warna biru ka tempo teh kumaneh. Tah di dieu teh saacan asup ka videona urang rek mere bewara heula. Dengekeun tah barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan dari Promedia Inovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Kali ini saya lagi ada di alun-alun Kota Bogor. Setelah tadi perjalanan dari Jakarta, kita akan meliput salah satu masjid, yaitu Masjid Agung Kota Bogor. Setelah kemarin kita banyak gerbek sistem di konser, event, gereja, stadion, dan beberapa tempat yang lainnya. Tapi kali ini kita akan meliput salah satu sistem audio yang menghandle keseluruhan Masjid Agung Kota Bogor ini. Speakernya apa, power amplifiernya apa, mixer konsol apa yang dipakai, dan bagaimana sih suaranya, dan apa aja yang ada di dalamnya, fasilitas masjidnya segala macam. Oke, langsung saja kita lihat. Halo netizen semua, bersama Yana di sini. Kali ini kita lagi ada di Masjid Agung Kota Bogor, di mana masjid ini dibangun resmi oleh pemerintah dengan sangat-sangat mungkin kapasitasnya itu bisa sampai 1000 orang kali ya, karena besar banget di sini. Masih tahap pembangunan, tapi mulai dilakukan ibadah di sini sudah bisa. Terus juga ada beberapa masih perbaikan juga, seperti menaranya di sini katanya rencana mau dibuat 50 meter. Tapi diturun-turunin lagi karena bisa dijadikan objek wisata. Jadi untuk orang-orang yang mau datang ke Bogor, destination itu cukup dekat sekali dengan alun-alun maupun kereta api. Untuk stasiun kereta api dari Kota Bogor. Jadi untuk transitnya itu, transit terakhir dari Kota Bogor langsung belok kiri ke arah alun-alun, langsung kelihatan Masjid Agung Kota Bogor. Jadi tampaknya itu sangat-sangat besar sekali. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung ngomongin aja sistem apa sih yang dipakai di Masjid Agung Kota Bogor. Nah, inilah sistem kita. Di dalam rak ini sudah ada beberapa power amplifier maupun matrix, ada mikrofon, juga ada touch panel kontrolnya, gitu ya. Jadi sistem awalnya itu kita pasang, kita menggunakan MX-E5. MX-E5 ini adalah matrix prosesor dari Dynacord. Dia 8 input, 8 output dengan sistem analog. Terus bisa juga 24 input, 24 output dengan juga via Dante ya. Jadi matrix ini gunanya itu dipasang di sini untuk zoning. Karena ada 2 lantai
di mana beberapa lantainya itu kita buat zoning, lantai 1, lantai 2, terus ada juga mainnya juga ya, di daerah depannya, terus ada juga daerah untuk menara, terus ada juga kita pasang ceiling. Kita buat sampai 6 zoning untuk area masjid ini. Jadi kita menggunakan MXE5 sebagai metric prosesornya. Terus juga di sini kalian bisa lihat ada Dynacord C2800, di mana ini adalah amplifier fixed installation dari Dynacord dengan kapasitas 2 kali 1400 watt gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan dengan sistem high impedance, di mana high impedance-nya itu kita main 100 volt dengan 2 kali 2500 watt. Jadi kalian nggak akan kebayang gimana banyaknya speaker yang kita gunakan. Sebenarnya nggak banyak sih, tapi wattnya aja yang besar. Jadi kita membutuhkan power yang lebih besar. Jadi seperti itu. Terus di bawah sini ada C1800, masih sama fixed installation dari C series Dynacord 2 kali 650. Di sini kita membedakan C2800 dengan C1800. Sistemnya si Dynacord itu untuk C2800 maupun C3600 itu high impedance-nya 100 voltnya itu bisa dual. Tapi untuk C1800 dia untuk kita main 100 volt high impedance-nya itu cuma bisa di bridge, jadi nggak bisa di dual. Kecuali kita main 70 volt dia baru bisa di dual. Di sini gue menggunakan C1800 dengan mode bridge, jadinya 1 kali 1250 watt. Terus juga di sini ada L series, di sini dari Dynacord juga. Kita langsung lengkap karena beberapa tipenya ada yang sama. Di sini ada L 1300 yaitu masih fixed installation, tapi dia ini versi yang low impedance. Nah, membedakan C sama L-nya itu, C seriesnya ini dia bisa low impedance dan juga bisa high impedance, tapi L seriesnya ini tidak bisa high impedance, cuma bisa low impedance. Di sini ada L series L1300 dengan 2 kali 650 watt. Terus juga ada C1300 masih sama dengan 2 kali 650 watt. Dan membedakan dari tipe beberapa C series dari Dynacord ini, untuk C1300 ini adalah salah satu yang mungkin terbilang paling bawah ya, seri paling bawah dari C series. Kenapa? Karena dia nggak bisa main 100 volt, dia cuma bisa main 70 volt. Dan 70 voltnya itu bisanya juga cuma di bridge, tidak bisa untuk di dual. Beda dengan C series yang 1800, dia bisa di dual 70 voltnya, tapi main 100 voltnya itu dia bisanya cuma mode bridge. Untuk C1300 dia nggak bisa 100 volt, dia nggak bisa 100 volt, dia cuma bisa 700 volt. 70 volt di bridge, jadi 1 kali 650 watt bisanya seperti itu. Untuk mikrofonnya sini kita menggunakan EV dari R300, kita pakai handheld, mikrofon handheld. Di sini juga ada di setup untuk sync-nya. Terus untuk nggak kalah pentingnya di sini kita menggunakan TCP control. Fungsinya buat apa sih TCP control? Nah, inilah pentingnya. Jadi di sini gue udah setup. Sini gue udah setup untuk TCP controlnya. Kita setupnya di sini. Nah, tampilannya gue harus menggunakan Sonic View. Sonic View itu apa sih? Sonic View itu adalah salah satu software di mana kita bisa mengedit dari DSP beberapa power ini maupun matrix maupun TCP control. Jadi kalau kita mau buat zoning, mau main EQ, mau compress atau segala macam, mau edit seperti gambar TCP ini, kita harus menggunakan Sonic View. Itu ada protokol resmi dari Dynacord ya. Untuk softwarenya wajib menggunakan Sonic View, tidak bisa untuk menggunakan software lain. Jadi untuk TCP controlnya tampilannya seperti ini, lalu gue buat desainnya seperti ini. Ini adalah salah satu desain yang sudah gue buat. Di mana volumenya ini dia untuk monitor menara dan juga untuk daerah yang sebelah kanan ini dia sudah dia bisa untuk mute all. Jadi ketika di mute tombol mute all-nya semua amplifier ini matrixnya segala macam dia akan ke mute. Jadi gue buat sistem seperti itu. Ketika mungkin beberapa user yang nggak mau ribet lah, nggak mau nge-mute dari mixer, ya udah cuma tombol mute satu dari sini dia udah bisa mute semuanya seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, pengen menaranya aja, misalkan kan ada beberapa masjid yang waktu azan menaranya ada gitu kan, suara dari menaranya ada, tinggal dibuka tombol menaranya, ketika mau sholat menaranya di mute juga bisa. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Ini dalam mode menaranya di mute.
terus juga semuanya kebuka. Jadi selain menara ya. Nah, untuk rack-nya, untuk I/O-nya di sini gue menggunakan Tascam SB16D. Jadi kenapa sih Tascam-nya ini gue nggak pakai di luar gitu kan? Alasannya apa? Alasannya gue butuh input dari sini buat masuk ke sini dalam rak, satu rak gitu ya. Jadi kelihatan rapi, nggak berantakan. Kalau misalkan gue taruh di luar, dia narik kabel jauh-jauh lagi, ngerumbai lagi, terlalu berantakan. Jadi di sini dimasukin dalam satu rak, satu sistem, kabelingnya juga harusnya rapi. Jadinya rapi, semuanya kelihatannya itu perfect. Nah, jadi ntar kita akan lihat ke belakangnya seperti apa. Oke, di sini dari TCP control ini sistemnya kita langsung masuk dalam mode PoE. Jadi TCP control ini bisa PoE, bisa juga pakai DC 24 volt ya. Ada adaptornya. Tapi di sini gue menggunakan PoE, lalu disambungkan dengan switch hub untuk protokolnya. Lalu si MX5 masuk lagi ke dalam switch hub ini untuk bisa ngobrol, untuk bisa biar gua bisa juga setting by laptop, terus si TCP-nya juga bisa ngobrol dengan MX5-nya seperti itu. Terus di sini juga ada USB hub. Di sini ada USB hub di mana beberapa power ini semuanya dikontrol by USB. Gitu ya. Jadi di sini ada 10 power dimasukkan dalam 10 port USB, lalu gue sambungkan lagi ke laptop. Dia akan terbaca semua, ketika terbaca semua dia akan bodo dalam remote control. Seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke dalam mode mixer gitu ya. Di sini kita mixernya pakai Tascam Sonic View 16, mixer andalan gitu ya. Untuk setup dari mixernya ini, di sini gue ada setting seperti khotbah, imam, iqomah, azan, mic wireless 1, mic wireless 2, terus ada MP3 juga di sini. Terus juga di sini modenya itu matrix kirimannya. Jadi dia nggak perlu untuk kirim aux segala macam. Di sini juga gue ada setup ketika dia masuk layer case, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi modenya itu semua tampilannya akan sama seperti ini. Jadi fleksibel untuk beberapa user yang tangannya suka otak-atik gitu ya. Takutnya bingung dia mau ke layer berapa, tapi bingung balikannya. Di sini layernya semuanya disamakan. Oke, di sini ada sekitar 6 joining. Main, lantai 1, lantai 2, ceiling, menara, dan marbot gitu ya. Untuk main, di sini kita menggunakan speaker dari Evit S8T, yaitu dengan mode speaker high impedance dari Evit series. Terus untuk lantai 1 di sini kita campur. Lantai 1 kita menggunakan Evit S8 juga dengan juga Evit S5.2. Jadi kita menggunakan yang 8 inch dan juga 5 inch. Kita main high impedance. Terus kita di sini juga menggunakan ceiling. Ceilingnya itu ada Evit C6.2, 6 inch gitu ya. Untuk beberapa powernya pasti beda-beda. 8 inch di sini gue menggunakan 60 watt. Untuk semua speaker 8 inch, untuk speaker 5 inch gue mainnya 30 watt. Terus juga untuk ceilingnya di sini gue mainnya itu sekitar 60 watt. Jadi kenapa powernya itu nggak sama kayak seperti kenapa nggak C2800 semua segala macam. Nah, inilah kenapa kita gue banyak menggunakan powernya karena berbeda-beda speakernya seperti itu ya. Tergantung kebutuhan seperti apa. Nah, yang paling uniknya di sini gue menggunakan Tascam supaya kita bisa lock semua fiturnya dia. Contoh, di sini gue akan nyalakan mute-nya. Misalkan suatu saat ada beberapa user yang tangannya suka otak-atik, kayak EQ-nya diapa-apain segala macam, di sini gue bisa lock. Caranya gimana? Cukup tekan tombol home dan menu selama 5 detik. Nanti akan masuk ke dalam mode system lock. Nah, sistem all unlock. Ini kan masih kebuka. Di sini gua akan tutup sistem lock. Nah, jadi ketika gua masuk dalam mode sistem lock, dia nggak akan bisa diapa-apain. Jadi fadernya akan fix seperti itu, mainnya akan keluar fix seperti itu, terus juga EQ-nya akan fix seperti itu. Jadi mempermudah user ketika nanti ditinggal, takutnya ada yang iseng kayak gitu ya. Itu salah satu fitur dan Tascam tuh. Mungkin ada beberapa mixer lain bisa seperti itu, tapi Tascam juga punya seperti itu.
Jadi kalau ada yang iseng kan repot kan, EQ-nya kok berubah gitu kan. Jadi kita modenya dalam sistem lock, semuanya di lock. Ketika mau balik lagi, ketika juga dimatikan lalu dinyalakin, itu akan masuk dalam mode sistem lock. Jadi harus di unlock terlebih dahulu. Nah, sini mau diturunin, mau di mute, dia nggak akan bisa. Mau masuk select kemanapun, dia mati total semuanya, dia nggak bisa dipencet. Di sini ada bacaan sistem unlock. Jadi gua mau pencet di sini segala macam dia nggak akan bisa. Ketika gua buka di sini, dia akan balik seperti semula. Cukup tekan 5 detik home dan menu. Oke. Jadi dia sudah kembali normal. Nah, untuk input outputnya juga di sini ada menggunakan Dante dan juga ada yang menggunakan analog. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada ruangan marbot. Ini ruangan marbot ya. Jadi ruangan marbot gue pengen kontrol ceilingnya sendiri. Jadi kita pasang satu ceiling tipe C6.26 inch di daerah marbot sini dan juga kita masukin matrix. Jadi dia punya input output sendiri. Ketika mungkin mau dipakai untuk meeting segala macam ruangan ini, jadi bisa jadi ruangan serbaguna, nggak cuma ruangan buat dengar suara seperti lagi sholat atau apa, tapi bisa juga untuk mendengar untuk kita meeting di sini ya. Jadi ada satu unit di sini dari C6.2. Lalu dilanjutkan di sini ada 3 unit di daerah mungkin ini apa ya sebutannya mimbar kali ya. Daerah mimbar seperti ini. Kenapa mimbarnya masih di depan? Nanti kita akan coba lihat. Dikarenakan masih tahap pembangunan, jadi mimbarnya itu masih belum dipajuin, masih agak jauh. Di sini kita menggunakan 6 inch 3 unit. Kita main 60 watt semuanya. Terus untuk di depannya, nah kita pasang di sini S8.2T. Jadi high impedance, EV high impedance dari Evit series. Kita pasang 4 unit untuk daerah main. Kenapa pasangnya di sini? Karena sebelumnya ada speaker juga di ujung sebelah sana dan juga ada di speaker di sini. Itu mungkin nggak terdengar jelas ya. Ditaruh di sini tapi dia bisa feedback. Jadi kita taruh tuh dipasang installation di atas supaya bisa mendengar beberapa jemaat itu kedengeran lah kalau ketika sholat nanti nggak suaranya samar-samar. Ah, sekarang kita sudah berada di sisi samping. Seperti apa sih speakernya? Kita langsung coba lihat aja. Di sini masih banyak orang sholat jadi nggak enak. Cuma kita spill dikit aja demi netizen ya. Nah, di sini ada EV S5.2T 5 inch high impedance dengan maksimum power itu sekitar mungkin 300 watt ya untuk versi yang 5 inch ini. Terus juga di sini ada EV S8.2 8 inch high impedance juga. Di sini gue main 100 volt dengan 60 watt, tapi kalau ketika kita main 8 ohm dia bisa sampai peaknya itu 700 watt. Nah, jadi di sini untuk amannya aja kenapa gue main low impedance karena takut terjadi yang nggak diinginkan seperti driver putus atau apanya. Jadi sini gue semuanya sistemnya high impedance, nggak mau gue mainnya low impedance. Oke, kita coba langsung masuk aja ke lantai 2 ya, gen. Baiknya sholat soalnya. Nah, netizen semua, tadi kita kan di dalam udah bahas nih sistemnya seperti apa, powernya, urut susunnya itu seperti apa. Terus kita juga udah bahas beberapa speaker yang ada di dalam. Cuma ada speaker di luar nih, gitu ya. Ada speaker di luar 2 biji, fungsional buat apa sih? Kayak gitu kan. Fungsionalnya itu biasanya digunakan untuk beberapa jemaat yang tidak kebagian sholat di dalam. Jadi biasanya kebagian sholat di luar karena beberapa Masjid Agung Bogor ini cukup ramai ya, jemaahnya cukup ramai karena beberapa orang transit dia mau sholat dekat sekali dengan kereta, stasiun kereta, dia akan mampir dulu ke sini. Jadi fungsional dari speaker yang di atas ini yaitu Evit series S8 8 inch untuk bisa mendengar suara imam ketika tidak kebagian sholat di dalam. Walaupun secara fungsional ada 8 inch ada 5 inch di kolom pas depan pintu masuk, tapi
akan terdengar samar-samar. Makanya kita pasang 8 inch-nya ada di sebelah sini. Nah, jadi misalkan ada kajian nih di sini, ada pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak, atau misalkan datang habaib datang ke sini, atau ada para menteri atau mau apa datang buat acara ke sini. Jadi nggak cuma dia fokus mendengarkan suara speaker di dalam. Orang-orang tamu atau jemaah-jemaah yang pengen duduk di luar, pengen santai, dia bisa mendengarkan suara speaker dari sini. Gitu. Jadi fungsionalnya sangat-sangat banyak, bisa membantu juga kenapa banyaknya speaker di dalam maupun di luar. Ya itulah, biar kebagian suaranya orang-orang yang di luar seperti lagi santai. Dengan speaker ini kita bisa juga kedengaran suaranya di luar. Nah, ini dalam masuk ke lantai 2 ya. Jadi kenapa banyak speaker di sini masih gua tutupin karena takut debu. Ini masih tahap pembangunan juga. Kolomnya ini dia akan ada kubah nanti, tapi masih belum jadi. Makanya di sini gua tutupin semua. Di sini kita bisa lihat semua speaker dari lantai 2 ini warnanya putih. Ada yang 5 inch, ada yang 8 inch campur. Ngedrive-nya gimana sih? Kayak gitu. Nah, inilah salah satu pentingnya kita belajar gimana cara ngedrive dari speaker 8 inch maupun speaker 5 inch. Seperti contohnya seperti ini. Tarikan yang dari sebelah sana yang di paling ujung itu langsung longkap ke sebelah sana. Jadi tarikan yang di sana dari terus ke sini terus langsung longkap ke kolom yang paling ujung sebelah sana. Jadi bisa dibilang tarikannya itu longkap-longkap, enggak sejajar, enggak satu, enggak sejajar, tapi dia longkap dari paling ujung ke kolom paling pertama langsung ke kolom kolom nomor 3, enggak langsung nomor 2. Jadi drive-nya itu buat gue di awal tuh cukup sulit. Kenapa? Karena 8 inch mau 5 inch tuh agak beda kan, pasti kan dari powernya, terus dari wattnya juga pasti beda. Jadi gimana caranya? Beberapa keunggulan kita menggunakan speaker high impedance, kita bisa tap transformnya itu. Misalkan contoh di sini maksimum gue main 30 watt, ya udah dari sana juga gue main 30 watt aja, kayak gitu. Jadi semua drivernya itu wattnya itu pasti sama, keluarnya pasti sama, tapi secara frekuensi respon pasti beda, itu. Tapi kan kita balancingnya biar lebih enak seperti apa 8 inch yang nggak terlalu besar dibandingkan 5 inch. Kayak gitu sih. Cuma ada beberapa speaker yang emang diperuntukkan dia mainnya yang besar. Seperti di lantai 2 ini, semua di sini di sana gue mainnya paling besar. Kenapa gue main yang paling besar? Dikarenakan jarak dari antara tiang sebelah sana ke kolom yang sebelah sini itu cukup jauh. Tapi di antara jarak dari kolom sebelah sini ke kolom yang nomor 2, 3, dan 4 itu cukup berdekatan. Jadi sana gue pasangnya 8 inch. Karena jarak mempengaruhi. Terus untuk wattnya juga pasti di sana gue drive-nya paling kencang, gitu. Gue main yang paling kencang wattnya. Di sini gue main yang paling full, tapi nggak sekencang yang 8 inch pastinya. Oke, untuk total speaker yang dipasang di lantai 2 ini ada sekitar bisa dibilang 10 ya, 10 unit dari speaker yang dipasang. Ada 2 unit 8 inch, terus juga ada 8 unit 5 inch. Nah, di sini uniknya seperti ini. Di sini gue main high impedance, tapi di sini gue mainnya low impedance. Makanya kenapa kita di belakang tadi di rak itu ada Dynacord L1300 yang gue bilang nggak bisa main high impedance, tapi dia cuma bisa main low impedance. Karena kenapa di sini gue mainnya nggak high impedance? Karena yang tadi gue bilang tarikannya itu pasti beda-beda. Di sini tarikan dari awalnya, dari bangunnya itu semua beda-beda. Dari kolom 1 dia langsung lengkap ke kolom nomor 3. Nggak langsung masuk ke sini dulu. Di sini di kolom nomor 2 dia gabung sama kolom nomor 4. Jadi tarikannya bisa. Tiang 1, kolom 1, dan kolom nomor 3. Gitu, joinnya seperti itu tarikannya. Dari masing-masing tarikan ada 4 tarikan. Jadi 2-nya high impedance, 2-nya lagi low impedance. Jadi total ada 4. Untuk low impedance sini gue menggunakan EV Evit S5.2. Low impedance gue mainnya di sini 4 ohm dengan wattnya itu 300 per speaker. Seperti ya.
Nah, oke. Jadi untuk total speaker di lantai 2 itu ada 10 unit. Terus di bawah itu zoningnya di lantai 1 sebelah kanan, lantai 1 sebelah kiri itu ada 2 zoning. Terus ada mainnya juga ada 3. Ditambah lagi ceiling ada 4. Terus di lantai 2 ini semua gue jadi satukan ada 5. Terus ada juga menara. Total zoningnya ada 6 di sini. Terus kalau misalkan tadi kalian lihat di bawah tuh ada 8 inch, ada 5 inch coupling seperti ini kan. Karena kenapa gue buat seperti ini, kenapa nggak 8 inch, 8 inch. Jadi jarak antara beberapa ruang itu kan beda-beda. Untuk 8 inch gue pasang lebih condong ke area jamaah nanti ketika lemparnya itu di daerah tengah. Mungkin kalian bisa lihat ada di bawah, di ujung sebelah sana itu ada 8 inch yang nembaknya ke arah sini. Gitu ya. Untuk 5 inch gue nembaknya ke arah sana. Kenapa gue buatnya ke arah sana? Karena untuk space dari kolom kiri dan kanan itu jaraknya itu nggak selebar untuk ke daerah tengah. Jadi gue lebih fokuskan 8 inch ke daerah tengah. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus 13, 14, 15. Kalau nggak salah ada 16. 16 speaker 8 inch itu ada di bawah. Semua total. Sisanya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 inch-nya itu ada 8. Jadi 16, 8 inch. Terus 8-nya itu 5 inch. Nah, jadi total speaker yang ada di lantai 1 itu ada sekitar 24 speaker. Nah, jadi netizen semua kurang lebih sistemnya di Masjid Agung Bogor tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian penasaran gimana sih sistem yang sudah dibuat dari Promedia, installation seperti apa, kalian nggak yang misalkan di daerah Bogor, mampir aja ke Masjid Agung Bogor, bisa langsung dengerin EV-nya seperti apa sih kualitasnya. Terus mau ini dari Jakarta, mau main langsung ke Bogor nih, misalkan ada liburan, mampir dulu ke alun-alun, sholat di sini nih. Kalian bisa langsung dengar EV-nya seperti apa sih installation dari Promedia. Tah, kumaha barudak. Geus nonton pan videona di Masjid Agung Kota Bogor ieu. Kumaha seru teu? Ulah di skip pokona mah videona. Lamun aya nu ka-skip, tonton di awal. Bisi aya nu kapotong infona. Ieu ngabejaan we mamangnya. Nah, saacan katungtung videona, orang erek nanya-nanya heula ieu ka DKM masjid, ka masyarakat sekitar, tanggepanna kumaha sih proyek Masjid Agung Kota Bogor nu instalasina ieu ku Promedianya. Tah, kumaha tah tanggepanna? Langsung wae urang tanya-tanya heula meureun nya. Assalamualaikum Kang. Salam kenal. Ya. Dengan Bapak siapa nih? Akang siapa? Saya Yusuf. Yusuf. Dari Garut. Dari Garut. Nah, menurut Akang sendiri nih Kang Yusuf, bagaimana sih fasilitas Masjid Agung Kota Bogor ini? Menurut saya fasilitasnya cukup lumayan lah. Kalau untuk Masjid Agungnya masjid besar gitu lumayan lah. Sudah fasilitas sudah lengkap lumayan. Menurut Kang Yusuf nih, seberapa lama lagi sih proses pembangunan Masjid Agung Kota Bogor ini, Kang? Menurut saya kalau pembangunan masjid ini kurang lebih 3 bulanan lagi lah. Banyak sih, masih menara, masih banyak atapnya belum dipasang, masih banyak lah. Nah, untuk proyek sendiri ada hambatan-hambatan tersendiri sih, Kang, selain cuaca, Kang? Kalau hambatan sih pasti
Ya intinya hujan. Lebih ke hujan ya kalau proyek. Ya hujan. Kalau udah jam 3 hujan. Berhenti ya itulah hambatannya. Sekarang udah pasti lah kalau Iya. sore itu hujan lah. Hujan. Kalau yang lain nggak ada sih ya. Nah untuk kedepannya nih Kang, ada gak harapan-harapan buat masjid ini Kang? Dari Akang sendiri lah, dari pandangan Kang Yusuf mengenai masjid ini. Kalau harapan saya mah kalau sudah jadi pasti ya ramai pengunjung-pengunjungnya. Harapan saya mah semoga dimanfaatkan lah masjid ini. Seperti Masjid Al-Jabar ya. Oh yang di Bandung itu ya Kang? Iya di Bandung betul. itu semoga lah sama seperti ini ramai gitu. Oke Kang Yusuf, terima kasih banyak Iya. atas waktunya. Sama-sama. Semoga pembangunan masjid ini lancar ya Kang. Amin. Tidak ada gangguan dan bisa dimanfaatkan dengan baik lah Amin. oleh masyarakat. Oke. Terima kasih Kang Yusuf. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen semua. Kali ini saya kebetulan lagi bersama salah satu pengurus DKM di Masjid Agung Kota Bogor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai diperkenalkan terlebih dahulu Pak dengan Bapak siapa, sebagai Baik, apa? nama saya Ahmad Rifai atau lebih dikenal dengan nama Pak Amil. Kemudian di sini sebagai pengurus DKM Masjid Agung, Wakil Ketua 1 atau Ketua 1 Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kota Bogor. Nah, Pak Amil, menurut Pak Amil sendiri bagaimana sih Pak nih mengenai fasilitas Masjid Agung Kota Bogor ini Pak? Dari pandangan Pak Amil lah gitu selaku DKM. Kalau fasilitas sudah cukup memuaskan ya, dimulai dari tempat dari toilet, tempat wudhu, parkir mobil ya. Namun karena sekarang ini sedang ada pembangunan, ada beberapa yang barangkali seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa digunakan Dengan untuk semestinya, untuk sementara ini. Dan mudah-mudahan kalaupun sudah selesai pembangunan ini itu akan seperti sedia kala, seperti biasa. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan oleh para pengurus, juga oleh para jamaah ke depannya. Nah mengenai bangunan barusan kira-kira nih sudah berapa persen nih Pak pembangunan masjid ini? 80%. Sudah 80%. Iya, 80%. Gitu Nah ya. untuk fasilitas ini kan masjid bisa terbilang lumayan gede ya Pak. Ya. Nah untuk daya tamu sendiri nih seberapa banyak nih untuk jamaah gitu? Diperkirakan lebih kurang 5.000 jamaah 5.000 jamaah ya, muat itu Pak. bisa tertampung. Itu ada yang di selancar-selancar kan. Oh iya betul. Selain di dalam juga ada di selancar, di atas dan lain Di lantai 2 sebagainya. juga. Betul. Area luar pun juga lumayan luas. loh, Pak. Luas kan begitu. Di belakang juga luas kan. Di depan tempat penitipan barang juga Oh iya, kan, betul, Pak. juga cukup luas. Nah untuk antusias masyarakat sendiri gimana nih Pak? Karena kan Masjid Agung Kota Bogor ini setelah beberapa tahun sempat tutup ya Pak. Nah kalau nggak salah buka tuh tahun kemarin ya? Ya. Malah buka tahun kemarin. Betul. Nah antusias masyarakat sendiri gimana nih Pak mengenai masjid ini? Wow, sangat senang sekali. Reaksinya ya. wow gitu. Oh ya, istilahnya itulah masyarakat bisa digunakan lagi tempat ibadah ini sangat-sangat bahagia, bunga, ya. Nyaman lah gitu. Nyaman kan begitu di tengah-tengah kota, ya. Betul. Pusat perkotaan, ada pasar dan ada alun-alun ini sangat Strategis banget lah Pak. Betul, Dekat betul. dengan stasiun kereta Bogor Betul. yang gede lah gitu kan. Betul. Alun-alun apalagi kan. Tepat di titik alun-alun Kota Bogor ini ya Pak. Ya jadi mereka sangat senang sekali. Ya, sangat terbantu bangga, lah gitu. Terbantu ada Masjid Agung di tempat yang tadi disebutkan oleh Akang kan seperti Ya itu. betul. Nah terakhir nih Pak. Untuk harapan sendiri nih, mengenai Masjid Agung Kota Bogor ini gimana nih Pak? Dari pandangan Pak Amil. Entah dari fasilitas apa nih yang belum nih harapan ke depan buat masyarakat. Sebenarnya harapannya mudah-mudahan cepatlah pembangunan ini cepat selesai lagi. selesai kan gitu ya. Fasilitas ini bisa digunakan. Untuk sementara ini kan fasilitas ada beberapa fasilitas yang tidak bisa digunakan kan Ya, gitu. Tapi kalau sudah selesai, insya Allah alhamdulillah kedepannya lebih enak, lebih rapi, lebih tertata lagi ya Pak. lebih indah, ya, lebih nyaman. Lebih nyaman. Begitu. Karena tadi saya sempat tanya kepada salah satu orang proyek lah gitu Pak. Betul. Kurang lebih mengenai pembangunan 3 bulan lagi gimana tuh Pak? Setuju juga? Kurang lebih 3 bulan tuh kata mereka. Kata mereka 3 bulan, Kurang lebih.
mudah-mudahan bulan Februari selesai. Wah, malah bulan depan ya Pak? Iya. Atau bulan lagi malah? Mudah-mudahan tanggal 29 sekarang itu ya. Iya. Februari kita sih mudah-mudahan bisa selesai. Targetnya tuh? Itu mah keinginan bersama? Bukan, keinginan saya. Oh, keinginan ya, pribadi. ini saya secara pribadi selaku pengurus di sini ya inginnya sih Februari sudah selesai kan gitu. Ya, betul. Sudah nyaman lah kalau sudah selesai. Ada gak sih amanat lah buat masyarakat sekitar yang berkunjung ke masjid, yang ibadah ke masjid untuk senantiasa menjaga apalah gitu, amanat buat masyarakat? Ya, Yang ke masjid kepada ini. rekan-rekan jamaah barangkali saya berharap menjaga keamanan, ketertiban kan gitu. Kebersihan juga. Kebersihan juga untuk kelangsungan Masjid Agung ini. Ya, betul. Karena kan kebersihan sebagian daripada iman gitu, Pak. Iya. Nah, Pak Emil, sekarang kan kita dari Promedia nih, bantu salah satu sistem lah gitu, instalasi di Masjid Agung Kota Bogor ini. Tanggapan Pak Emil gimana nih mengenai speakernya, sistem speaker ini? Saya nggak bisa membayangkan ya. Waduh, gimana tuh Pak? Aduh ini pernah saya dengar dicoba itu suaranya, waduh sangat enak sekali, sangat enak sekali. Pokoknya nggak bisa dibayangkan lah. Pokoknya enak didengar. Itu tanggapan pribadi gak diada-ada lah gitu ya Pak? Iya, nggak ada lah. Saya dengar itu enak sekali dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu barangkali kan. Sangat Gitu jauh lah itu ya, ya, sangat sistemnya. jauh. Aduh. Oke lah, sekian Pak. Oke, Terima kasih semuanya. banyak atas waktunya. Oke, terima kasih. Sehat selalu Yuk, Pak. amin. Pak Emil. Assalamualaikum. Diberi keberkahan, kelancaran Amin, amin. dalam pembangunan. Amin. Amin Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok barudak nu acan subscribe lah atunya. Nah, udah gratis atau era atau nonton wae lamun can subscribe mah. Nah, tong poho oge di like videona, terus di komenan nu alalus. Ulah piributeun wae. Tah terus di share oge nya ka barudak, ka baraya, ka sadulur. Meh panjang silaturahmi, bisa pinjam 100 dulu. Nah karekan-rekan nu sakirana butuhnya konsultasi, instalasi, langsung wae lah hubungi ke Promedia. Tah kontakna aya di handap urang cantumkeun. Pokona mah gitulah. Peace. Pro Media, we serve you better.